Hai anak-anak, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita masuk pokok bahasan baru yaitu himpunan. Kali ini kita akan belajar himpunan dan anggotanya, cara menyatakan himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian dan kuasa, dan juga operasinya. Yang pertama, pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan yang jelas. Contoh, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, kumpulan hewan berkaki 4 berarti anggotanya misalkan kerbau, kuda, sapi. Yang bukan anggota misalkan ada ayam dan itik, karena mereka berkaki 2 ya. Nah, karena batasannya jelas, jadi kumpulan hewan berkaki 4 bisa kita sebut sebagai himpunan. Contoh lagi, ada kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Nah, tinggi di sini belum jelas batasannya ya, seharusnya misalkan tingginya berapa sentimeter seperti itu. Karena pengertiannya tingginya tidak jelas, jadi kumpulan di atas bukan himpunan. Karena kalau himpunan tadi batasannya harus jelas. Selanjutnya, mengenal himpunan dan anggotanya. Himpunan dinyatakan dengan tanda kurung kurawal dan diberi nama dengan huruf kapital. Contoh, ada himpunan bilangan asli, diberi nama A sehingga A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Misalkan lagi ada himpunan bilangan cacah, diberi nama C, sehingga himpunan C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Himpunan bilangan prima, berarti anggotanya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dalam suatu himpunan, masing-masing anggota berbeda dengan anggota yang lainnya. Jadi misalkan ada anggota yang sama, kita tulis satu kali saja. Untuk menyatakan anggota suatu himpunan digunakan lambang E, itu bacanya elemen ya. Misalkan ada 6 anggota bilangan genap, atau kita baca 6 elemen bilangan genap. Kemudian ada kilogram, bukan anggota satuan volume ya, karena kilogram anggota satuan berat atau massa. Banyak anggota himpunan dinyatakan dengan notasi NA. NA berarti itu banyak anggota himpunan A. Misalkan ada P, himpunan huruf-huruf pembentuk kata siswa. Berarti anggota himpunan P adalah SIWA. S-nya hanya ditulis satu kali ya. Berarti NP atau banyak anggota himpunan P adalah 4. Nah, kita juga bisa tulis S anggota P misalnya, W anggota P, dan seterusnya. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan. Nah, menyatakan suatu himpunan ini ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan kata-kata atau sifat anggotanya, keanggotaannya. Yang kedua, bisa menggunakan notasi pembentuk himpunan. Dan yang terakhir, kita bisa dengan mendaftar anggota-anggotanya. Contoh yang pertama, ada himpunan A. Himpunan A itu bilangan asli genap kurang dari 12. Ini kalau kita tulis dengan menggunakan kata-kata atau sifat anggota. Nah, kalau ditulis dengan notasi, jadinya seperti misalnya A. Cara membacanya, Y adalah anggota himpunan A dengan Y lebih dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 10, Y anggota bilangan asli genap. Nah, kalau yang terakhir, jika dituliskan dengan mendaftar anggotanya, berarti A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Contoh lagi, misalkan ada himpunan lain, B, ditulis dengan kata-kata, bilangan cacah kurang dari 6. Nah, kalau kita tulis dengan notasi pembentuk himpunan, berarti X anggota himpunan B dengan X kurang dari 6 dan X bilangan cacah. Atau kalau ditulis dengan mendaftar anggota-anggotanya, berarti B sama dengan bilangan cacah itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dapat ditulis dengan notasi kurung kurawal, tidak ada anggotanya kosong, atau dengan 0 dicoret ya. Itu jadi 2 notasi untuk menuliskan himpunan kosong. Contohnya, himpunan bilangan kuadrat antara 50 dan 60. Nah, ini contoh himpunan kosong karena antara 50 dan 60 tidak terdapat bilangan kuadrat. Contoh yang lain, himpunan nama hari dalam seminggu yang diawali dengan huruf B. Nah, ini juga adalah himpunan kosong karena tidak ada nama hari yang diawali dengan huruf B.
Selanjutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Lambang himpunan semesta adalah S. Contohnya, S-nya, siswa SMP Negeri 7 Kota Baru. Kemudian ada himpunan A, siswa kelas 8 di SMP Negeri 7 Kota Baru. Nah, himpunan S ini kan memuat anggota himpunan A semuanya. Jadi kita bisa bilang himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Misalkan lagi, kita balik ya sekarang. Misalkan ada himpunan B yang anggotanya ayam, itik, burung, angsa. Nah, sekarang kita mau menentukan semestanya. Nah, himpunan yang dapat memuat semua anggota himpunan B itu bisa kita pilih. Misalkan semestanya itu hewan berkaki 2, atau S-nya itu hewan unggas, atau hewan peliharaan. Karena ketiga himpunan ini memuat semuanya ya. Kemudian ada himpunan bagian dan himpunan kuasa. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B jika setiap anggota A menjadi anggota B, ditulis A bagian B. Himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari A itu disebut dengan himpunan kuasa. Contoh, ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 2, 4, himpunan C anggotanya 2, 3, dan 5. Tentukan hubungan himpunan B dan C terhadap A. Kita lihat. B itu yang anggotanya 2 dan 4 itu adalah bagian dari A, 1, 2, 3, 4, 5. Karena 2 dan 4 ada juga di A. Sehingga kita bisa bilang B himpunan bagian dari A. Kemudian C, 2, 3, 5 itu juga terdapat di A, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita bisa bilang himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Contoh lagi, diketahui H anggotanya A, B, C, D. Tulislah himpunan-himpunan bagian dari himpunan H berikut. Yang pertama, untuk himpunan yang mempunyai 2 anggota. Yang kedua, himpunan yang mempunyai 3 anggota. Yang pertama, himpunan yang mempunyai 2 anggota maksudnya itu kita pasangkan A, B, C, D itu 2 anggota ya. Berarti kita bisa jawab ada AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Nah, yang selanjutnya untuk himpunan yang mempunyai 3 anggota berarti kita bisa pasangkan ABC, ABD, ACD, BCD, seperti itu. Jika banyak anggota himpunan bagian adalah N, maka banyak himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N. N itu tadi banyak anggota ya. Himpunan bagian memuat himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Contohnya, diketahui A 1, 2, 3, 4. Tentukan himpunan kuasa dari A. Nah, himpunan kuasa itu tadi adalah semua himpunan bagian itu dituliskan, termasuk ada himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Berarti kita bisa tuliskan, hitung dulu NA-nya. N-nya ada 4, berarti banyak himpunan bagiannya nanti adalah 2 pangkat N, 2 pangkat 4, berarti ada 16. Berarti himpunan kuasa dari A itu pertama kita tulis himpunan kosong, kemudian yang anggotanya 1, A, B, C, dan D. Yang anggotanya 2, A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, dan C, D. Kemudian yang anggotanya 3, ABC, ABD, ACD, dan BCD. Dan terakhir ya itu himpunan itu sendiri ABCD. Jadi semuanya ada 16 anggota himpunan ya. Selanjutnya operasi pada himpunan. Yang pertama ada namanya irisan. Simbolnya seperti itu. Kemudian ada gabungan. Kemudian ada selisih, dan yang terakhir ada yang namanya komplement. Komplement atau kita tulis aksen ya, ada aksennya komplement. Nah, untuk lebih jelas tentang operasi himpunan ini kita ke contoh soal. Diketahui himpunan-himpunan berikut. Ada himpunan A, bilangan genap kurang dari 9, himpunan B, bilangan ganjil kurang dari 8, himpunan C, bilangan antara 1 sampai 10 yang habis dibagi 3. Dengan mendaftar anggota-anggotanya, tentukan himpunan-himpunan berikut. Yang pertama yang A tadi, A iris B, kemudian A iris C,
A gabung C, B gabung C, B dikurang C atau B selisih C, dan C dikurang A ya. Yang pertama, kita daftar dulu semua anggotanya tadi. Bilangan genap kurang dari 9 berarti 2, 4, 6, 8. Bilangan ganjil kurang dari 8 berarti 1, 3, 5, dan 7. Kemudian bilangan antara 1 sampai 10 yang habis dibagi 3, 3, 6, dan 9. Nah, irisan itu anggota yang sama. Kita lihat A dan B itu tidak ada anggota yang sama, sehingga A iris B kita jawab sebagai himpunan kosong. Nah, A iris C, kita lihat anggota himpunan A dan C itu yang sama adalah 6 ya. Yang kedua, A gabung C dan B gabung C. Gabungan itu kita gabungkan anggota dari dua himpunan itu, tapi kalau ada himpunan yang sama, anggotanya cukup ditulis satu kali. A gabung C itu berarti tadi kan 6 tidak perlu ditulis dua kali ya, seperti itu. Berarti 2, 3, 4, 6, 8, dan 9. B gabung C berarti 1, 3, 5, 6, 7, dan 9. Karena B gabung C, 3-nya ditulis satu kali saja ya. Nah, kalau selisih itu adalah B dikurang C, berarti anggota himpunan B yang tidak ada di C. 1, 3, 5, 7. Karena 3 ada juga di C, berarti B dikurang C hanya kita tulis 1, 5, dan 7. C dikurang A berarti anggota yang ada di C tapi tidak ada di A. Berarti kan di 6 ada juga di A, berarti C dikurang A hanya kita tulis 3 dan 9. Seperti itu. Contoh terakhir, diketahui P itu semua faktor dari 12 dan Q bilangan asli kelipatan 4 yang kurang dari 20. Dengan mendaftar anggota-anggotanya, tentukan himpunan berikut. Yang pertama, P iris Q, kemudian P gabung Q, Q dikurang P, dan P iris Q komplement. Pertama, kita daftar dulu anggotanya. P, semua faktor dari 12 berarti 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Q, bilangan asli kelipatan 4 yang kurang dari 20 berarti ada 4, 8, 12, dan 16. Nah, kita bisa jawab ya. P iris Q berarti anggota himpunan P yang juga anggota himpunan Q. Berarti yang sama di situ ada 4 dan 12. Kemudian ada P gabung Q berarti anggota himpunan P kita gabung dengan anggota himpunan Q, tapi yang sama cukup ditulis satu kali. Yang sama yaitu 4 dan 12 ya. Kemudian ada Q dikurang P. Q dikurang P berarti anggota himpunan Q yang tidak ada di P. Himpunan Q kan 4, 8, 12, 16. Tapi 4 dan 12 ada di P, sehingga Q dikurang P hanya 8 dan 16. Yang terakhir, P iris Q komplement. P iris Q komplement itu berarti yang bukan anggota P iris Q. Berarti gabungan semuanya itu kecuali tadi P iris Q adalah 4 dan 12. Sehingga kita tulis P iris Q komplement itu 1, 2, 3, 6, 8, dan 16. Selamat belajar!